Pemirsa, Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi saat upaya perundingan damai mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Iran. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Irak. Pemirsa, konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Meskipun sementara Amerika Serikat menyebut serangan mereka ke Iran sebagai rangkaian untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang dua kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder. And the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might, we didn't know, but we were prepared. They shot missiles, every missile was knocked down, every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت اسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz.
Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat. Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Bentrokan di Hormuz disebutnya tidak berpengaruh terhadap status gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Serikat kerap bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer setiap Iran menawarkan solusi diplomatik. Memasuki pekan ke-10, perang di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan dan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun menuding Amerika Serikat melanggar hukum internasional dengan menyerang di tengah gencatan senjata. Melalui akun resmi media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setiap Iran menawarkan solusi diplomatik, AS justru bertindak gegabah dengan meluncurkan serangan militer. Araghchi juga mempertanyakan apakah hal tersebut bagian dari strategi tekanan atau ada pihak lain yang menjerumuskan Amerika Serikat. Ia pun menegaskan apapun alasannya, rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan AS. Diketahui setelah gencatan senjata tanpa serangan militer, Amerika Serikat dan Iran kini mulai saling serang. Setelah AS menyerang Iran, militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone saat kapal AS melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Amerika Serikat ancam akan meluncurkan serangan nuklir ke Iran jika Iran tidak segera sepakati perjanjian damai. Namun, jubir Kemenlu Iran, Ismail Baghei, mengejek ancaman tersebut karena ancaman serangan dianggap tidak sejalan dengan klaim Amerika Serikat terkait dengan menginginkan perdamaian. Ketegangan di Timur Tengah belum juga mereda meski sudah melewati tahap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad pada bulan April lalu. Hingga kini Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran untuk segera menandatangani perjanjian damai dan mengancam jika tidak segera dilakukan maka Iran akan mendapatkan serangan besar dari Amerika Serikat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, mengejek ancaman serangan nuklir AS terhadap Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Baghei mengatakan bahwa ancaman tersebut aneh. Lantaran Amerika Serikat mengklaim menginginkan perdamaian, namun solusi yang ditawarkan justru sebuah ancaman serangan. Unggahan tersebut juga disertai cuplikan film satir anti-perang karya Kubrick asal Amerika tahun 1964. Di mana film tersebut menceritakan tentang peluncuran serangan nuklir yang tak disengaja terhadap Uni Soviet dan berusaha dihentikan Amerika Serikat namun gagal. Diketahui kini Amerika dan Iran mulai saling serang. Di tengah gencatan senjata, AS kembali menyerang Iran.
Dan militer Iran pun membalas serangan tersebut dengan rudal dan drone. Pemirsa, mantan kepala kontraterorisme Amerika Serikat Joe Kane sebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki pilihan yang bagus untuk keluar dari perang Iran. Selain itu, Kane mengatakan bahwa perang Amerika Serikat Israel melawan Iran tidak mungkin berakhir di meja perundingan. Can't have a nuclear weapon to zero enrichment, and we keep seeing variations of this rear its head, and the Iranians every time say zero enrichment. That's like we're not going to do that. That's a non-starter for us. They'll play around and they'll go back and forth on levels of enrichment, and I think we have a real discussion to be had there with the Iranians, to include how we observe it, etc. But also the way that the Israelis played their hand at the beginning of the war was very, very smart. The way they got us on board for the decapitation strike that took out the supreme leader and then continued to kill more moderates and continued to kill more negotiators. The Israelis did this because they knew, they understand American politics better than we understand Israeli politics. They knew at some point in this war, past the 30-day mark, the president would be under political pressure to just end it. So by killing the moderates and basically making sure that they have the FDD negotiators as part of our team and the poison pills always get put into the negotiating deals, that this war basically, there's no way that it can actually end via an agreement. And so the president's only options will be... Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz yang kian meningkat diduga berdampak terhadap kapal tanker yang menyebabkan tumpahan minyak di laut. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Khark. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Khark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat Hormuz. Pertandingan final Liga Hoki Es Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal dalam serangan di sekolah putri Minab pada awal perang di Iran. Penonton melemparkan boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki Es Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minab, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak. Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. اختتامیه 5مین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناب. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناب هم کاش کنارمون بودن. کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناب دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disobakan ke para korban selamat serangan di sekolah Minab. Serangan di sekolah putri di Minab terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi Minab akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat, dan serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah. Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar.
Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan rudal ke sekolah perempuan Minab, Iran masih dipelajari. Dirinya juga mengatakan akan memberitahukan hasilnya jika sudah ada. Dalam sehari terakhir, IDF menyerang lebih dari 85 infrastruktur milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Fasilitas penyimpanan senjata hingga bangunan tempat militer beroperasi diserang menggunakan peluncur roket Israel melalui darat dan juga udara. Infrastruktur milik pejuang Hizbullah di sejumlah wilayah di Lebanon Selatan kembali diserang oleh pasukan militer Israel atau IDF. Lebih dari 85 infrastruktur diserang melalui darat dan udara, mulai dari fasilitas penyimpanan senjata, peluncur, hingga bangunan tempat militer beroperasi. IDF juga menyerang situs bawah tanah tempat pejuang Hizbullah memproduksi senjata di Lembah Beka. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka dari serangan tersebut. 4 pemuda di distrik Sidon, Lebanon Selatan tewas akibat serangan Zionis Israel, sementara 33 lainnya terluka. Rekaman ini menunjukkan warga setempat membawa jenazah di pundak mereka ke tempat peristirahatan terakhir sambil memegang foto-foto mereka. Yusuf Al-Jundi, seorang anggota Dewan Kota Madia Ansariyah, membenarkan bahwa keempat pemuda itu aktif dalam segala hal di kota, terutama olahraga. Dia juga menyatakan bahwa para pemuda telah mengungsi dari kota setelah peringatan tersebut, tetapi tewas dalam serangan udara di Saksakia. Ahmad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. مجزرة أنصارية بقلب السكسكية 4 شهداء مدنيين مظلومين أبرياء راحوا أخذوا الضيعة بعد التحذير راحوا بغارة بقلب السكسكية محمد وأحمد كانوا على الموتوسيكل ومحمد ومحمد بالسيارة خيرة وزينة شباب أنصارية هن روح الضيعة انسحبت بها المجزرة. Media lokal melaporkan bahwa serangan udara Israel di kota Saksakia di distrik Sidon telah mengakibatkan 4 orang gugur dan 33 orang terluka. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa jumlah korban kumulatif dari agresi tersebut dari tanggal 2 Maret hingga 7 Mei telah meningkat menjadi 2.727 orang tewas dan 8.438 orang terluka. Sementara itu, tentara Israel dari hari Rabu memperingatkan penduduk beberapa desa dan kota di Lebanon Selatan untuk mengungsi, termasuk Ansariyah dan Saksakia. Hal ini terjadi setelah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon dengan pembicaraan lebih lanjut yang diharapkan minggu depan. Pemirsa, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel yang ingin menduduki wilayah Lebanon Selatan. Serangan rudal dan mortir diluncurkan ke sejumlah wilayah. Rudal Hizbullah menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, tepatnya di wilayah Ramiyah. Bom mortir pejuang Hizbullah juga terus menghujani pasukan militer Zionis Israel di wilayah Lebanon Selatan, di mana pada serangan ini Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan milik Zionis Israel. Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir kepada Zionis Israel di sisi pertahanan lainnya. Selain itu, drone milik pejuang Hizbullah tampak menyerang tank Merkava milik Israel.
Pemirsa, perang Zionis Israel dengan Hizbullah tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga mengakibatkan sejumlah nelayan terdampak. Salah satunya adalah para nelayan di Lebanon Selatan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa di perbatasan laut Israel demi menghidupi keluarga mereka. Perang Zionis Israel dengan Hizbullah tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tapi juga mengakibatkan sejumlah nelayan terdampak. Konflik berkepanjangan antara Zionis Israel dan Hizbullah membuat aktivitas perikanan lumpuh, khususnya di wilayah perbatasan laut dengan Israel. Tapi para nelayan ini tetap berlayar dan rela mempertaruhkan nyawa di perbatasan laut Israel demi menafkahi keluarga mereka. نحن كان قبل الحرب نوصل مطرح ما بدنا ما كان في ما حدا كان يمنعنا او شيء كنا نوصل على حدود هلا بعد ما صار قصه انه حطوا مناطق معينه اليهود ما عادش هلا حاطين لنا بس نحن هون حاطين حدود معينه بس للخراب يعني ابعد من الخراب ما في صارت منطقه هيك اذا بدك تشتغل من هون للشمال. في عالم بتقول لي تخاطرش بحالك بقول لي لا بدي اخاطر بحالي مين بدي يطعمي لي لاولادي اذا بديش اخاطر بحالي. قبل الحرب ما اروح المسمقي معي سطل ونص. قبل الحرب اروح على المسمقي معي سطل ونص. اسا اذا باخذ نص سطل بقول الحمد لله اذا باخذ نص سطل بقول الحمد لله. Dengan perang yang berkepanjangan ini, para nelayan berharap agar mereka bisa mencari nafkah dengan tenang tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Pemirsa, Rusia merayakan hari kemenangan ke-81 Perang Dunia Kedua dengan menunjukkan kekuatan militer mereka. Menariknya, parade ini digelar tanpa menampilkan tank dan juga rudal. Parade digelar di Lapangan Merah, Moskow, Rusia. Perayaan tahun ini tampil berbeda dengan skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, parade berlangsung tanpa kehadiran tank, rudal maupun persenjataan berat lainnya. С командного пункта объединенной. Selain parade, langit di Moskow, Rusia bergemuruh setelah jet tempur Su-25 terbang melintasi Lapangan Merah. Pesawat tempur ini terbang dengan meninggalkan jejak asap dengan warna bendera Rusia. Aksi ini merupakan rangkaian parade dari kemenangan Rusia ke-81. В небе кубинский бриллиант в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Возглавляет группу